Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita diajak oleh bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan untuk memaknai semangat kasih. Rasul Paulus di dalam bacaan pertama mengajak kita sekalian untuk terus mengenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Firman Tuhan itu perlu tinggal dalam hati agar kita dapat mengerjakan segala sesuatu dengan rasa syukur pada Allah. Dan Yesus di dalam bacaan Injil Lukas hari ini mengajarkan kasih yang radikal, yakni mengasihi musuh, berbuat baik, dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Semangat mengampuni harus selalu ada, karena hal ini menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang murah hati. Radikalisme dalam mengasihi yang diajarkan oleh Yesus bukan perkara yang mudah. Berbuat baik kepada orang yang baik terhadap kita sangat mudah. Tetapi apakah kita masih bisa berbuat baik, mengampuni, bahkan mendoakan orang yang menyakiti kita? Sekali lagi, ini bukan perkara yang mudah. Ketika orang tersakiti, orang pasti menutup diri. Orang pasti membentengi diri terhadap segala sesuatu dari orang yang sudah menyakiti dia. Ini sangat manusiawi. Ini hal yang normal. Tetapi dikatakan dalam Injil hari ini, kalau kita mengasihi musuh, berbuat baik, memberi tanpa mengharapkan balasan, inilah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Karena Allah sudah memberikan berkat-berkat kepada kita tanpa memandang siapa kita. Dia sudah mengasihi kita. Dia memberi tanpa batas. Dan dia mengampuni kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, untuk sampai kepada kasih yang radikal ini, kita tidak mungkin menjalankan sendirian. Kita butuh rahmat Allah yang bekerja sama dengan niat baik kita. Sekali lagi, ini bukan perkara mudah. Tapi kalau kita minta rahmat Tuhan membantu kita, kita pasti bisa. Kita bisa melakukan semuanya ini bukan karena kita sendiri, tapi semata karena rahmat Allah. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mulailah dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Bagaimana saya mengasihi, bagaimana saya mengampuni, dan bagaimana saya memberi. Mulailah dari hal-hal yang sederhana.
mendengarkan orang lain, ada bersama mereka yang membutuhkan kita, dan siap mengulurkan tangan, membantu mereka yang hari-hari ini sungguh membutuhkan perhatian kita. Maka saya mengutip apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Dia mengatakan demikian. Puncak dari penyangkalan diri adalah mendoakan orang-orang yang memusuhimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga kita punya belas kasih, kemurahan hati, kerendahan hati, tetap lemah lembut, dan sabar. Inilah buah-buah dari identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.